Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mas'ud MPD selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir agami, dan tak lupa teman-teman kelas PAIA yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mas'ud yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hijab dan Aurat Wanita. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nurul Halimah dengan NIM 20101100023. Kedua, Amiratul Masrufah dengan NIM 20101100024. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim, terutama wanita muslimah diwajibkan menutup auratnya dengan berhijab. Namun, hijab bukanlah sekedar identitas atau menjadi fashion semata. Akan tetapi, hijab adalah sarana pelindung diri dan sarana untuk menghormati kemuliaan diri sebagai seorang wanita. Hijab merupakan sebuah hal yang penting untuk dikaji mendalam, karena sesungguhnya banyak orang yang belum mengetahui bagaimana Al-Quran menjelaskan konsep tentang hijab dan aurat wanita. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam makalah ini, kelompok kami mengangkat 3 topik pembahasan. Yang pertama, bagaimana pengertian hijab dan aurat. Kedua, bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Quran terkait hijab dan aurat wanita. Yang ketiga, bagaimana munasabah ayat dari Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Dan yang keempat, bagaimana sikap yang harus dimiliki seorang muslimah dalam berhijab dan menutup aurat. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini yang pertama, untuk mengetahui terkait pengertian hijab dan aurat. Kedua, untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Quran terkait hijab dan aurat wanita. Yang ketiga, untuk mengetahui munasabah ayat dari Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Dan yang keempat, untuk mengetahui sikap yang harus dimiliki seorang muslimah dalam berhijab dan menutup aurat. Sekarang masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu pengertian hijab dan aurat. Apa sih hijab itu? Hijab menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain, dinding yang membatasi hati manusia dan Allah. Namun dalam pandangan Islam, hijab berarti penghalang atau penutup, yakni penutup aurat bagi wanita muslimah. Lalu, bagaimana cara pemakaian hijab yang benar? Pemakaian hijab diwujudkan dalam bentuk menutupkan kain ke seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Hijab bukanlah bermaksud membatasi kaum wanita, akan tetapi beginilah cara Allah melindungi kaum wanita, membebaskannya dari mata-mata jahat kaum lelaki yang penuh tatapan nafsu. Selanjutnya yaitu pengertian aurat. Apa sih aurat itu? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga agar tidak menimbulkan rasa malu,
aib atau keburukan-keburukan lainnya. Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aurat wanita adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Quran terkait hijab dan aurat wanita. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Penafsiran Surat An-Nur ayat 30. Pada ayat 30 ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Dan jangan melihat atau memandang sesuatu yang diharamkan melihatnya, kecuali yang telah ia perbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan itu dengan segera. Kata yagudu terambil dari kata goddo yang berarti menundukkan atau mengurangi. Yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau tidak baik. Dan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa pandangan menjadi faktor utama timbulnya perzinaan. Kemudian maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata wa yahfadhu furujahum, yang artinya dan memelihara kemaluannya. Maksudnya adalah menutupinya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak halal baginya. Kata furuj adalah jamak dari kata farj, yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Quran menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. Dalam ayat di atas menggunakan kata min ketika berbicara tentang absar, yang artinya pandangan-pandangan, dan tidak menggunakan kata min ketika berbicara tentang furuj atau kemaluan. Kata min itu dipahami dalam arti sebagian. Hal ini karena memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangannya. Firman Allah, dzalika azka lahum, yang artinya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama mereka. Sebagaimana disebutkan, barang siapa menjaga pandangannya, maka Allah akan memberinya cahaya pada pandangannya atau pada hatinya. Dan pada akhir ayat 30 ini, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada sesuatu perbuatan pun dari mereka yang luput dari pengetahuannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Nurul Halimah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah dengan NIM 201011110023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Amiratul Masrufah. Selanjutnya ialah penafsiran ayat Al-Quran terkait hijab dan aurat wanita dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihin aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw at-tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa'i wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Selanjutnya ialah penafsiran surat An-Nur ayat 31. Pada ayat 31 ini menyatakan bahwa katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan di samping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang biasa tampak darinya, atau kecuali terlihat tanpa maksud untuk ditampakkan seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya firman Allah yang artinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, yakni hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya. Gunanya yaitu untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya, seperti dada dan tulang dada, serta agar menyelisihi model wanita jahiliyah. Wanita-wanita pada zaman jahiliyah sebagaimana yang terjadi pada jahiliyah modern ini, dengan mudah membuka dadanya di hadapan laki-laki, bahkan leher, punuk rambut, dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih dari itu. Terkait seorang mahramnya perempuan, Al-Qurtubi berkata, tingkatan para mahram berbeda-beda satu sama lain, yaitu ditinjau dari segi pribadi secara manusiawi. Karena itu, batas aurat yang boleh terbuka di hadapan masing-masing mahram berbeda-beda pula. Namun perlu diingat bahwa kebolehan melihat bagi mahram adalah bukan untuk bersenang-senang dan memuaskan nafsu.
Selanjutnya, dan janganlah wanita memukulkan kakinya ketika berjalan agar perhiasan seperti gelang kaki yang ia sembunyikan didengar orang lain. Hiasilah diri kalian dengan tingkah laku yang terpuji dan jauhilah perbuatan-perbuatan jahiliyah yang hina, keji, dan mungkar. Dalam keterangan akhir ayat 31 ini dijelaskan pula mengenai anjuran untuk bertaubat, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang untuk dilihat. Karena yang demikian itu agar mereka bisa selamat, karena taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula terdapat anjuran agar ikhlas dalam bertaubat, bukan karena riya, sum'ah, dan maksud-maksud duniawi lainnya. Lalu, bagaimana asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 ini? Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayyan. Dia berkata, telah sampai berita kepada kami dan Allah Maha tahu bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari telah menceritakan bahwa Asma binti Mursid tengah berada di tempatnya, yaitu di Bani Harisah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi, sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepang rambutnya. Asma lalu bergumam, alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. Karena itu, sebagian ulama berpandangan bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan boleh melihat laki-laki lain jika tidak disertai syahwat. Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jabir, dari Ali karramallahu wajhah berkata, bahwa pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki berjalan-jalan di Madinah. Dia melihat seorang wanita dan wanita itu pun melihatnya. Maka syaitan menggoda keduanya dan mereka sama-sama kagum. Lalu ketika lelaki itu berjalan ke arah tembok, ia tidak melihatnya sehingga ia terbentur tembok tersebut dan hidungnya berdarah. Sebab ia hanya disibukkan oleh wanita itu. Maka ia berkata bahwa ia tidak akan mengusap darah itu sehingga ia bertemu Rasulullah dan menceritakan perihal keadaannya. Maka ketika bertemu Rasulullah, beliau berkata kepadanya, ini adalah akibat dosamu. Kemudian turunlah ayat ini. Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat 30 sampai 31 Quran surat An-Nur ini, yaitu Ibnu Jabir meriwayatkan dari Al-Hadrami bahwa seorang perempuan membuat 2 kantong perak diisi untayan mutu manikan sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang di kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki. Lalu apa sih munasabah atau ayat yang berkaitan atau yang memiliki keterkaitan dengan Quran surat An-Nur ayat 31 ini? Yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59.
Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini ialah bermula dari kebiasaan orang-orang fasik penduduk Madinah yang selalu keluar atau begadang di kegelapan malam. Mereka selalu menggoda perempuan-perempuan Madinah yang sedang keluar malam untuk memenuhi hajatnya. Ketika mereka ditanya mengapa mengganggu wanita-wanita tersebut, mereka menjawab, "Kami kira mereka itu wanita budak." Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 59 sebagai respon atas kejadian itu. Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini sangat erat kaitannya dengan Quran surat An-Nur ayat 31 yang menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat, yaitu pelengkap syariat dari surat An-Nur ayat 31. Zahir dari surat Al-Ahzab ayat 59 telah dengan sangat jelas memberikan indikasi bahwa pemakaian jilbab bagi wanita adalah sesuatu yang wajib. Lalu, bagaimana sikap yang harus dimiliki seorang muslimah dalam berhijab dan menutup aurat? Dalam menyikapi soal hijab dan aurat wanita, seorang perempuan haruslah memiliki sikap yaitu 1. Tidak boleh bertabaruj, yakni berpakaian terbuka. Termasuk dalam kategori tabaruj adalah tidak berhias berlebihan, berbicara dan berjalan dengan cara yang mengundang birahi, menampakkan yang biasanya atau seharusnya tidak ditampakkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah tidak berniat mengundang syahwat. Maksudnya ialah hendaknya dalam berpakaian seorang perempuan tidak berniat mengundang perhatian dari laki-laki lain. Yang ketiga itu tidak transparan. Maksudnya ialah hendaknya kaum perempuan tidak memakai pakaian transparan yang bisa diterawang. Dan yang terakhir ialah tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Maksudnya dalam hal ini ialah bahwa bukannya perempuan dilarang memakai pakaian yang bisa dibuat sebagai pakaian laki-laki, namun dalam berpakaian hendaknya tidak diniatkan untuk menyerupai laki-laki. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dan dari presentasi yang telah saya paparkan bersama teman saya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hijab berarti penghalang atau penutup, yakni penutup aurat bagi wanita muslimah. Aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya. Yang kedua, perintah tentang berhijab dan menutup aurat ini dijelaskan oleh Quran surat An-Nur ayat 30-31. Quran surat An-Nur ayat 30-31 ini berisi perintah bagi orang yang beriman, khususnya wanita, untuk menjaga pandangan dan kemaluannya, serta menjaga auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan yang terakhir ialah munasabah dari Quran surat An-Nur ayat 30-31 adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Keduanya mempunyai keterikatan dalam menjelaskan terkait hijab dan aurat wanita, sehingga kedua ayat ini dapat saling melengkapi dan saling menguatkan dalam hal menafsirkan ayat terkait hijab dan aurat wanita. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.